Saya ulangin deh. Ya. Dengan mengurangi apa densitas ya atau berat cairan. Misalkan minyak ya kan berat tuh. Nah, diinjeksi pakai gas biar ringan densitasnya sehingga dia kalau ringan kan bisa bergerak ke permukaannya nggak berat lagi gitu ya. Karena densitinya berkurang gitu ya. Jadi kedorong gitu saking ringannya. Kalau tadi minyak apalagi minyak berat doang kan untuk apa ke permukaan kan susah ya. Tapi kalau dipakai gas itu jadi ringan terus ke permukaan. Nah, ini contohnya begini kira-kira ya gambarannya. Kita lihat bareng-bareng. Kelihatan belum videonya? Najril kelihatan belum? Udah, Pak. Tuh, yang di tengah itu cup ya. Cup, kemudian ada lubang-lubangnya di bawah, ya. Yang di tengah cup, yang di luar itu sisi luar cangkang. Biasanya, bukan biasanya, gas itu mengalir di sisi cangkangnya. Kita lihat ya. Ini dibuka keran gasnya, ya, mengalir ke sisi cangkang. Tuh, yang merah itu gas ya, di sisi cangkang. Kemudian dia masuk ke sisi minyak, ya, yang mengalir di cup, ya kan? Kan produksinya di cup kan, produksi itu, bukan di cangkang ya. Minyak itu di cup. Tuh, yang hijau itu minyaknya. Ini diulang lagi ya. Nah, ya. Nah, nanti gasnya tuh akan nah, minyaknya masuk. Nah, campur ya. Antara minyak dan gasnya nyampur nih. Nah, yang hitam juga minyak ya. Nah, ini namanya gas lift ya. Nah, jadi itu ya metodenya. Ada apa? Yang primer ini tahap awal ya. Ada yang bergerak secara alami ya, didorong secara alami oleh tekanan reservoirnya cukup sampai ke permukaan, kayak lumpur lapindo, tapi lapindo dapurnya bukan minyak tapi lumpur ya. Ada plus tambahan pompa angguk misalnya gitu ya. Uh, ada juga dengan bantuan mengurangi densitas dengan menambahkan menginjeksi gas gitu ya. Itu tahap primer istilahnya ya, ada tiga. Kemudian berikutnya ada lagi ya, tahap produksi sekunder. Apa itu produksi sekunder? Coba saya cek. Ada Malik mana coba? Apa itu produksi sekunder? Ada Malik. Wah, nggak ada Malik. Hadir, Pak. Apa itu ada Malik? Produksi sekunder. Produksi sekunder menjaga kestabilan dan atau menambah tenaga reservoir secara langsung, yaitu dengan menginjeksikan air atau gas pada suatu sumur untuk kemudian memproduksikannya dari sumur lainnya. Sumur yang warnanya biru gelap itu sumur apa? Berarti ada Malik. Sumur Air atau apa? Injeksi sumur air. injeksi. Nah, sumur injeksi air, masuk airnya, kemudian di dalam sana dia mendorong minyak di antara bebatuan, di sininya sehingga minyaknya terproduksi. Ya, apa? Sumur produksi produksi minyak ya ini. Nah, gitu ya. Rasanya itu udah pernah ada gambarnya ini nih.
Nah, persis begini ya, ini injeksi air, ngedorong minyak di dalam bebatuan, kemudian masuk ke sumur produksi. Ya, ya ini plus surfaktan, tapi kalau kita istilahnya baru injeksi air ya. Boleh juga airnya ditambah surfaktan ya, supaya kemarin apa surfaktannya mengais minyak-minyak yang di sela-sela bebatuan yang apa oil wet ya, yang nempel di bebatuan tuh. Mm-mm. Bukan water wet kan susah kalau oil wet nempel di bebatuan. Dia harus pakai surfaktan untuk mengambilnya gitu ya. Oke, kemudian ada juga istilahnya, ini yang disebut sekunder ini ya, menginjeksikan air ya. Kemudian airnya mendorong apa minyak-minyak yang ada di sela-sela bebatuan sampai terdorong ke sumur produksi naik ke atas gitu ya. Oke, yang ketiga adalah widya. Apa ini yang ketiga tahap produksi? Eh, sebentar, Pak. Yang kedua kan tadi sekunder, ini yang ketiga apa? Menginjeksikan gas karbon dioksida, Pak. Enggak, definisinya dulu. Oh, Aduh, ya sambil masak kayaknya. Muhammad Kisra, Ya Pak, apa produksi tahap yang ketiga? EOR Pak, Engine Oil Recovery. Oke, IOR ini paling terkenal banget nih. Jadi kalau kalian pernah hulu migas nggak ngerti IOR, waduh parah gitu ya. Ini paling terkenal di istilah paling viral ya dalam produksi minyak adalah IOR, Enhanced Oil Recovery. Karena sumur-sumur Indonesia bahkan sudah tidak bisa lagi produksi primer, nggak ada udah, yang nggak bisa lagi. Tahap sekunder pun udah nggak naik minyak itu. Nah, yang paling banyak digunakan di Indonesia, kenapa sekarang masih bisa memproduksi minyak adalah karena tahap yang ketiga ini, IOR, Enhanced Oil Recovery. Apa? Injeksi panas steam. Jadi contohnya di mana? Ya, contohnya di Duri. Duri itu minyak produksi 50% produksi nasional itu di Duri. Dulunya Chevron ya. Sekarang Pertamina Hulu Rokan. Siapa yang mau kerja di sana? Itu produksi minyak pertama ya, terbesar. Ya, yang keduanya Cilacap. Ya, sisanya dari yang lain-lain. Ini dua terbesar itu ya, Chevron sekarang jadi Pertamina Hulu Rokan, kemudian Cilacap ya. Nah, Duri ini minyaknya kental. Seperti ini kira-kira minyaknya ya. Eh, sebentar. Sudah kelihatan semuanya? Sudah, Pak. Kayak apa itu? Ya, Adrian Dika, mana Adrian Dika, kayak apa itu minyaknya Adrian? Hadir Pak. Hadir Pak. Itu minyaknya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kayak apa tuh Adrian? Kayak petasan ini Pak. Kok petasan? Iya ada petasan yang kayak gitu Pak kalau dibakar. Masa sih? Ada Pak, bener. Reza, ini kayak apa Reza? Masa kayak petasan? Ah, Kayak oli Pak. kayak apa? Kayak Kayak oli Pak. aspal ya. Ya odol aspal lah, tapi kan warnanya odol mah putih ya. Pasta ini kan hitam, jadi kayaknya aspal ya. Tuh, gitu. Jadi kebayang gimana naik ke permukaan ya, sekental itu. Halo? Gimana? Jadi di duri itu ya, Pertamina Lurokan itu akhirnya apa? Injeksi steam panas. Jadi ini seperti ini persis nih. Nasir kelihatan nggak ini? kelihatan, Pak. Jadi yang diinjeksi itu steam panas.
Jadi minyak kental yang terselip di antara bebatuan di bawah sana jadi encer karena ditembak steam. Karena encer mengalir dia. Kemudian mengalir ke sumur produksi, mengalir ke permukaan. Gitu Nazril ya. Nah, contohnya jelas di Duri Pertamina Hulu Rokan ya dengan steam ada. Pak kalau nggak dengan steam gimana? Nggak produksi minyak Indonesia mah rata-rata harus tahap produksinya ketiga ya lanjut. Kemudian apa? Injeksi bahan kimia. Bahan kimia, surfaktan, polimer dan lain-lain ya. Itu termasuk eh, produksi tahap ketiga. Misalkan tadi ya batuannya jenisnya oil wet gitu, susah banget. Nah, dikasih surfaktan yang bisa menarik minyak itu. Gimana penelitian? Itu penelitian Pak Eko, ya. Pak Eko Ardijanto itu meneliti ya, sampel minyaknya diambil, terus dia nempelnya tuh di surfaktan jenis apa, dilakukan penelitian gitu ya. Nah, setelah dia nempel, ketemu formulanya, kemudian diinjeksikan ke bawah, nanti minyak-minyak yang susah tadi nempel di surfaktan bercampur air gitu ya, nanti mengalir ke permukaan. Kemudian juga termasuk injeksi gas terlarut ya. Meskipun jadi benar-benar diinjeksi gas CO2 kemudian ngalir ke permukaan. Jadi ya, diinjeksinya gas CO2 ya. Gas CO2 yang sudah tidak bermanfaat kan, itu daripada meracuni atmosfer ya, membuat pemanasan global gitu ya. Wah, mending diinjeksi aja nih CO2 untuk menarik eh, apa minyak ya, yang susah bergerak ke permukaan menjadi bisa bergerak ya. Ada dua ya gas CO2 tuh. Jadi kalau hanya mendorong saja bisa, itu menyapu aja ya. Tapi kalau tekanannya cukup, gasnya larut ke dalam minyaknya. Larut sehingga minyaknya mengembang gitu ya, ringan sehingga terbawa ke permukaan. Nah, ini contoh injeksi CO2 begini kira-kira ya. Udah kelihatan belum nih? Ini ada dua sumur ya. Ya, ini injeksi dari fasilitas CO2 ya. Ini dari sana tuh dari pengirim CO2-nya ya, kemudian di stasiun kompresi gitu ya. Kan harus dikompres ya. Kalau enggak ada tenaga ya. Dikompres ya. Nah, ini sumur injeksinya ini ya. Yang sumur produksinya sebelah sini. Jadi CO2 masuk ke sumur injeksi. Nah, kemudian CO2 masuk ke bawah, lihat minyak-minyak yang terjebak ya di dalam bawah sana yang warna hitam itu minyak-minyaknya. Kemudian oleh adanya CO2 injeksi, dia akan tuh bergerak ya, tersapu bergerak ya. Tuh, kedorongan sama CO2 ya. Sehingga kemudian ya, dia akan yang ke kiri ke sumur produksi sini, yang kanan ke sumur produksi sini ya. Minyaknya kan warna hitam tuh ya, akan terproduksi ke permukaan. Ditampung tuh di tangki di permukaan ya, di atas. Tuh. Gitu ya. Itu namanya eh, injeksi CO2 ya. Oke, ada pertanyaan tentang 3 tahap produksi ini ya. Indonesia pernah nggak produksi tahap awal? Pernah, mungkin tahun 90-an ya, ketika minyaknya baru produksi, masih ada tekanan, ya pernah. Tapi sekarang hampir semuanya ya, sudah tahap produksi lanjut ya. Kalau nggak pakai steam ya nggak ke permukaan. Kalau nggak pakai surfaktan nggak terkais minyaknya ya. Atau kalau nggak diinjeksi gas CO2 atau gas terlarut ya nggak naik gitu ya. Harus pakai bantuan ya, karena sudah minyak sisa gitu ya. Sumur tua.
Oke, kemudian bicara pendorongan itu, ya, pendorongan itu yang mendorong ke permukaan, ya. Ada water drive ya, digerakkan sama air tadi ya. Didorongnya dari pakai air, ada juga pakai gas gitu ya, tadi udah kita bahas. Bisa juga kombinasi ya, air dan gas. Nah, ini contohnya ya, yang water injection drive teh. Diinjek ke sini, kemudian minyaknya bergerak sampai ke sumber produksi, naik ke permukaan. Pak, kenapa water injection saja, nggak pakai surfaktan? Ya, kalau minyaknya sudah mulai susah, tambahin surfaktan. Gitu ya. Ya, ini sama saja ya. Ini di kiri ini berarti sumber injeksinya, ya. Kemudian didorong ya, sampai ke area produksi. Ya, yang warna hijau ini minyak didorong oleh warna biru air. Sudah ngumpul ke di bawah sumur injek produksi ya. Gimana? Udah mumet belum? Nazril, udah mumet? Lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, kalau lanjut pandangin dulu ini gambar apa, Nazril. Oke, sebelum masuk ke sini ya, sebelum masuk ke beberapa kerusakan formasi, saya akan ini dulu. Bagian-bagian produksinya kita bahas dulu ya. Di permukaan tuh ada yang namanya wellhead. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan kok. Pernah lihat nggak di lapangan? Halo? Pernah lihat nggak di lapangan kalau lagi lewat ke deket-deket Indramayu gitu? Oke, bagiannya pernah ya, bagian yang merah atas itu adalah lanjutan dari cuk. Jadi fluidanya, misalkan produksi well minyak ya, minyak ini mengalir ke yang merah ini. Ya. Ini manual master valve. Ini kalau sumurnya mau ditutup ya ini masternya kita tutup. Kalau dibuka minyak ngalir. Ya. Baru minyak mengarah ke kanan atau kiri ya. Ini manual SSC wing karena di sebelah samping ya. Ini master valve kedua. Jadi kalau kalian buka manual master valve tapi wing SSV-nya safety valve-nya ini tertutup ya nggak ngalir juga. Jadi double ini valve-nya. Ada master, ada yang wing ke samping gitu ya. Ke atas ini apa? Ke atas ini ada pressure gauge ya untuk menunjukkan tekanan di dalam sumur. Ada juga swabbing valve. Swabbing itu kan valve fasilitas ya. Jadi kalau mau mancing peralatan yang jatuh ke bawah kita pakai swab valve, di sini ada fasilitasnya. Tapi ada juga yang nggak selengkap ini, hanya manual master valve, pressure gauge sama manual wing gitu ya ya. Kemudian choke ini diatur ya. Kalau terlalu terbuka lebar, nggak naik minyaknya. Seperti kita aja, kalau misalkan di sumur air kita ya, kalau dibuka penuh, apa namanya, nggak ngalir airnya. Kalau ditutup total ya mampet. Jadi buka dikit-dikit sampai dapat aliran air gitu ya, choking namanya. Oke ya, diatur cuknya. Seperti kita melihat bukaan pompa bor kita juga nggak penuh. Bor rumah kita, pompa air itu nggak penuh dibukanya. Karena kalau penuh, buka penuh, air turun lagi ke bawah, nggak naik. Jadi dibuka kira-kira 40%-an gitu ya, baru naik. Kenapa di bawah ini ada valve yang besar? Karena di bawahnya cangkang. Ya. Cangkang itu apa fungsinya? Nazril, masih ingat nggak kemarin? Ini nih bagian luar. Saya ulangi ya. Kalau ini kan bagian cupnya, yang kecilnya. Ya. Di pompa bor kita juga begitu, Nazril. Ada yang kecil di dalam, ada cangkang di luar. Ya enggak?
Jangan-jangan nggak pernah lihat tukang bor atau bor rumah kita ya, taunya sumur gitu ya. Jadi ini pipa kecilnya biasanya 4 sampai 6 in. Iya. Yang luarnya besar, bisa 8, 10 in gitu. Fungsinya apa Nazril tadi? Yang cangkang atau yang gede ini? Istilahnya shell. Buat melindungi itu bukan Pak. Hmm? Melindungi itu dari Ya, tekanan. betul. Pelindung ya dari apa? Dari luruhan material batu tanah nanti teruruk si cubnya ya. Kita aja kalau bor ya bikin cangkang dulu ya. Baru airnya kan akan menggenang di cangkang itu kita tarik pakai cub kan begitu. Ya, paham ya? Ya, menahan. Kemudian juga memasukkan tadi kalau mau gas lift memasukkan gas atau eh, kalau CO2 biasanya dari sumur yang lain ya, tapi kalau gas lift biasanya dari cangkang tadi kan kelihatan. Masuk dari cangkang ke bawah nanti nyampur sama minyak kental, kemudian minyaknya encer ngalir ke cubnya. Oke, setelah cok di sini ada flow line. Flow line ini yang mengalirkan minyak sampai ke tangki ya, ke fasilitas fasilitas produksi di permukaan. Biasanya dari beberapa sumur ya digabung dulu antar flow line-nya ya. Kan satu sumur satu flow line. Digabung namanya header. Setelah header namanya production line. Ya. Setelah production line masuk ke separator kan dipisahin airnya. Setelah airnya terpisah ya masuk minyaknya ke tangki storage dari oil gitu ya. Oke, di bawahnya seperti apa kita lihat. Nah, ini di bawahnya seperti ini kira-kira ya, kompleks. Jadi ini casingnya, ya. Tadi ini cubnya di tengah permukaan gitu ya. Di atas Christmas tree atau valve apa namanya tadi? Masih ingat nggak? Wellhead gitu ya. Dalam bentuk Christmas tree-nya di atas. Ini di atas ini wellhead. Ya ini tadi cubingnya, ini casingnya. Yang melindungi tadi dari luruhan batuan biar nggak nubrukin cubing ya. Karena cubing itu isinya minyak atau gas ya. Produksinya di sini nggak boleh diganggu. Maka dia dilindungilah sama casing. Pak, gimana bisa minyak atau gas masuk? Ini ada lubang pervaporasi namanya. Lubang-lubang tempat masuknya fluida. Minyak masuk. Pak, dari bawah? Iya, dari bawah bisa. Dari samping-samping juga ada lubang-lubangnya. Masuk. Kemudian ada packer. Kira-kira packer untuk apa, Nazril? Ini ada packer nih. Yang tahu Pak. Packer itu untuk menahan cubing agar tetap di posisinya. Kalau nggak ada packer, dia kena dorongan akan ke kiri, ke kanan. Nggak di center dong, Nazril. Betul nggak? Iya Pak. Nah, packer itu fungsinya menjaga agar cubing tetap di tengah posisinya. Jangan miring ke kanan, miring ke kiri. Ya. Kemudian ada flow coupling. Nih, apa ini? Nazril aja yang kelihatan. Apa flow coupling ini? Kopling Eh, itu sambungan, Nazril ya. oh, ya. Pakai kopling sambungan. Terus di atas ini ada apa? Surface control subsafety valve. Nah, berarti selain di permukaan di dalam juga ada safety valve gitu ya. Biar apa ini? Biar kalau ada tekanan tinggi ya nutup dulu nih valve ya. Jangan kayak lumpur lampindo ya. Karena nggak tertutup akhirnya nyembur ke permukaan ya. Kalau ada tekanan yang melebihi batas pressure yang diizinkan gitu ya, maka si subsurface control dulu, apa namanya tutup dulu biar nggak nyembur ke permukaan, gitu ya. Sehingga tekanan tetap di level yang aman gitu. Oke, kira-kira gitu ya. Nggak kayak lumpur limbun harusnya tekanan tinggi bakal menyembur di permukaan nih dengan tekanan segini. Eh, subsurface-nya nggak berfungsi, nggak mampu menahan. Akhirnya tetap robos ke permukaan ya, nggak berhenti berhenti lagi ya.
Kok nggak bisa tutup lagi ya? Karena udah terlanjur lewat ya. Bahkan fasilitasnya pun mungkin sudah rusak ya, udah terdorong tekanan yang tinggi ya, yang diperlukan sudah nggak bisa lagi akhirnya. Loh, di sini ada chemical injection line. Jadi kalau mau injeksi chemical ya, nah, bisa masuk dari sini. Contohnya apa? Injeksi chemical. Nah, ini contohnya ya, kita lihat ada yang injeksi chemical ini, kita lihat ya. Udah kelihatan belum? Injeksi chemical itu dia nginjeksi chemical ya. Oke, lihat bareng-bareng. Jadi diinjeksinya dari cuk tadi ya, di lubang tadi terus ke bawah ya. Jadi ini kan pori-pori nggak terhubung nih. Nazril ya, Reza ya. Nah, dengan injeksi chemical berupa acid ya, acid fracturing. Jadi si gas asam kan, acid itu gas asam ya. Gas asamnya itu akan memecah ya, bebatuan sehingga antara pori yang satu dan pori lain yang terhubung. Ini namanya acid fracturing ya. Jadi ada bahan kimia yang bisa meretakkan bebatuan di sana sehingga pori-porinya jadi terhubung. Nah, itu contohnya ya. Namanya. Jadi namanya acidizing ya, pengasaman. Kalau fracturing sama juga, tapi kalau fracturing dengan tekanan ya. Kalau acidizing cukup dialirkan saja gitu ya, udah pada retak. Tapi kalau nggak mampu, fracturing ya dikasih bahan kimia ya ditekan gitu ya, sehingga batuan di bawah pada pecah dan porinya pada terhubung sehingga minyaknya mengalir gitu ya. Paham ya Nasril ya? Paham, Pak. Sehingga di sini ada apa nih? Lihat kalau kita lihat tubing chemical injection line ya. Kelihatan gak sih, Najril? Kelihatan, Pak. Oke. Oke, saya tanya lagi. Jadi minyak masuk bukan hanya dari bawah ya. Cupingnya tuh dari samping-samping yang bolong juga masuk ya. Kalau dari bawah aja nanti produksinya kurang ya. Gitu ya, Najril ya. Oke, kemudian kita lihat lagi. Tapi balik lagi ke sini. Nah, ini ya. Kita lihat bareng-bareng. Nah, ini adalah lubang-lubang yang samping yang saya bilang tadi ya. Minyak mengalir dari samping, ada yang dari bawah. Dari samping itu lubang-lubangnya banyak sekali untuk fluida minyak mengalir. Tapi masalahnya lihat ya. Nah, apa yang terjadi ya? Ini yang bagusnya begini nih. Ya, lubang-lubangnya bolong ya sehingga minyak fluida bisa ngalir ya. Kalau yang bawah itu lubangnya tertutupi nggak? Coba kelihatan nggak? Lubangnya nutup ya yang bawah. Nah, ini telah terjadi ya kerusakan pada lubang perfobrasi, lubang masuknya minyak atau fluida ke dalam lubang-lubang samping ya pervaporasi sehingga kalau tertutup kan nggak bisa masuk ke tubing si minyaknya. Nah, ya kerusakan akibat terjadi reaksi mineral dalam fluida membentuk scale atau kerak ya yang mengendap terprecipitasi menutupi pori bebatuan reservoir. Jadi nggak bisa ngalir tuh minyaknya ya. Karena bebatuannya tertutup sampai lubang pervaporasinya juga tertutup. Apa yang menyebabkan? Aspal ya. Gitu ya. Kemudian apa lagi tuh? Lilin, parafin gitu ya. Terus gimana solusinya? Ya ditambahkan bahan kimia ya. Dari atas gitu ya. Bisa nggak Pak kalau pakai steam? Kalau pakai steam, kalau sudah keras agak susah ya.
Harus plus bahan kimia ini untuk merotokkan kerah-kerah. Itu salah satu jenis kendala ya di dalam sumur itu bisa terbentuk hambatan akibat scale yang terbentuk ya. Sehingga lubang-lubangnya yang tadinya lancar ya, mengalirkan zona produktif ya, minyak di bebatuan mengalir ke cubing, tertutup gitu ya. Yang bawah ini gambar apa ini? Ya itu tadi penyumbatan ya. Penyumbatan yang terjadi. Ya, dari bebatuannya udah kerak ya, sampai ke mulut pervaporasi pun udah bergerak. Ada pertanyaan terkait tertutupnya lubang pervaporasi ini? Lubang-lubang mengalirnya minyak di bagian bawah. Lagi-lagi kalau kita gambarkan kira-kira tadi ya, lubang pervaporasi itu lubang-lubang warna biru itu kelihatan nggak, Nasrin? Kelihatan, Pak. Mengalir ke sini kan. Tapi berkerak ya udah nutup. Ya berkeraknya bukan hanya di dalam cubingnya, tapi terus sampai keluar, sampai ke bebatuannya pun tadi tertutup ya. Lubang di bebatuannya aja udah tertutup. Saking banyaknya kerak. Gitu ya. Nah itu kendala ya. Berikutnya adalah kerusakan biologis juga ada nih. Nah, ini yang paling viral adalah namanya SRB. Apa itu SRB? Mana nih? Widya. Mana Widya? Apa itu SRB? Eh, rentan sumur yang rentan terhadap kerusakan formasi akibat bakteri. Nama bakterinya, Pak. Iya, SRB itu nama bakteri ya, sulfat ya reducing bacteria namanya. SRB. Bakteri ini memproduksi sulfur ya. Sulfur kan korosif, betul nggak? Kok sulfat ya, sulfur reducing bacteria. Ya. Jadi dia mereduksi ya ion sulfat ya, memakan katakanlah. Ion sulfat yang ada di minyak, air di bawah sana dimakan sama SRB ini. Bakterinya tuh liwat kayak cacing tuh bakterinya. Dia memakan ya ion sulfat menjadi H2S. Jadi sulfur reducing atau sulfat reducing? Sulfat, Pak. Kalau reducing berarti sulfatnya ya, sulfat reducing. Jadi mereduksi sulfat menjadi H2S. Sulfat reducing bakteri. Menghasilkan gas H2S dari memakan ion sulfat. Emang apa bahayanya H2S? H2S itu sangat korosif ya. Indikasinya kalau H2S-nya diukur di atas 100 ppm, maka di sana banyak bakteri-bakteri SRB. Apa yang terjadi jika dibiarkan? Maka fasilitas produksinya akan berkarat ya, dari mulai bawah sampai atas akan berkarat hebat. Karena sangat asam ya. Sangat korosif. Terus apa obatnya? Harus diinjeksi dengan biocide ya, antibakteri ya. Biocide itu apa? Bahan kimia ya, misalkan basisnya klorin ya. Klorin itu bisa membunuh bakteri. Contohnya apa klorin? Ya Baiklin ya. Baiklin di rumah kita tuh pemutih. Kalau kalian ceblungin di toren mati semua jentiknya ya. Hmm. Nah lihat, ini contoh korosi dari akibat dari bakteri SRB ya. Sampai ke permukaan ya.
Dari bawah sampai permukaan akan berkarat. Waduh, berikutnya sudah simulasi ya, tapi kayaknya waktunya nggak cukup nih. Kita kalau simulasi biasanya satu semester full ya, jadi kita bisa bersimulasi, tapi ini kan kita hanya setengah semester ya. Halo, Nazril ya. Iya, Berikutnya Pak. udah diganti Bulitja ya. Aduh, jadi nggak jadi deh itunya. Hmm, apanya? Survive SIM-nya nanti kalian belajar sendiri aja kalau di oil and gas ya. Oke, berikutnya adalah nanti kalau eh, UASnya take home test ya, nanti akan saya buat soalnya nanti materi-materi yang sudah ditampilkan yang belum nanti ingetin ya asistennya apa yang belum gitu ya, nanti saya kirim ya. Nah, berikutnya bahasan kita adalah optimalisasi produksi. Sudah ada tadi fasilitasnya, ya kan? Ada casing Pak, ada cubing Pak, tempat minyak masuknya minyak atau gas ngalir ke permukaan Pak. Di permukaan ada apa? Ada wellhead Pak, bentuknya Christmas tree. Valve tapi kayak Christmas gitu ya. Gitu ada Pak. Terus gangguannya sudah, komponennya sudah, ya nama-namanya udah dibahas, gangguan di bagian bawah sudah. Sekarang bagaimana mengoptimalkan produksinya? Nah, gitu ya. Jadi floretnya itu kalau dalam produksi kita bagi menjadi dua. Jadi dari bebatuan menuju ke lubang pervaporasi, jadi dari bebatuan menuju ke lubang pervaporasi, namanya ini disebut dengan inflow biasanya. Masuk ke dalam cuping bagian bawah, inflow. Dari cuping bagian bawah kemudian dialirkan ke permukaan, itu namanya outflow. Ya. Inflow, outflow, ingat ya. Nah, titik yang menjadi nodalnya itu adalah itu. Di titik bagian bawah, inflow itu yang masuk ke pervaporasi, outflow itu yang keluar ke permukaan. Paham ya? Kemudian gimana optimalisasinya? Dicari tekanan ya. Oke, di apa? Dicari tekanan yang memberikan sejumlah inflow dan outflow itu harus bersilangan flow-nya. Nah, disitulah yang dimanakan dengan produksi optimum. Gitu. Pak, kalau misalkan kita flow rate-nya kita atur ya, outflow-nya misalkan di titik sini. Ini kelihatan nggak ya? Sebentar, saya ini dulu. Ini misalkan angka di perpotongannya katakanlah di flow-nya 10 ya. 10 atau 1000 barrel misalkan ya. Flow rate-nya 1000 barrel dengan tekanan tertentu. Nah, tekanannya kita anggap eh, berapa? 5 bar lah ya. Ini anggap 5 bar ya. Ini anggap tadi 1000 barrel. Pak, saya ambil aja eh, tekanannya misalkan jangan di 5, di 10. Nah, kalau 10 kita lihat ya, mungkin di mana nih? Aduh, ini 5 berarti katakanlah 7 ya. 7 di sini, kalau kita pentokin flow-nya mungkin bukan di 1000 ya. Mungkin di 6000. Pak, akan terproduksi 6000 enggak? Jadi eh, apa namanya? Produksi optimum artinya dia keluar ya di titik yang bersilangan ini. Jadi di lapangan itu tantangannya adalah mencari tekanan ya operasi yang membuat flow-nya itu akhirnya beririsan sehingga keluar.
Pak, kan ada flow yang lebih besar. Katakan ini Pak Sari bilangnya 1000, ini 1200. Kalau 1200 kita float ke garis flow, maka dia nggak bersilangan. Ya. Jadi cita-citanya bagus 1200, tapi kalau kita operasikan ya, tekanan yang menghasilkan flow 1200 nggak keluar karena dia nggak bersilangan. Nah, itu tantangan produksi di bawah tuh begitu ya. Ada yang namanya nodal analisis. Ya. Jadi nodal analisis adalah suatu metode ya. Ini kok. Saya ulangi lagi. Jadi saya ulangi, yang namanya nodal analisis adalah metode untuk menghasilkan sistem produksi ya, untuk memberikan laju alir yang paling optimum. Ya. Tadi cita-citanya melewati 1000 ya, 1200. Tapi nggak ketemu titik persimpangannya. Maka tetap nggak maksimum gitu ya. Pokoknya dicari tekanan yang kira-kira antara inflow dan outflow-nya itu beririsan. Gitu ya. Gimana caranya? Ya mengatur tekanannya. Mengatur tekanan gimana caranya? Ya, tergantung metodenya. Kalau metodenya dengan pompa angguk ya berarti dorongan pompanya. Kalau metodenya sudah enhance oil recovery ya berarti dorongan injeksinya harus diatur. Agar ya sejumlah inflow itu yang masuk ke dalam pervaporasi dan outflow dari pervaporasi ke permukaan kali diplot grafiknya itu di titik yang beririsan itu. Ya. Untuk membuktikan ini sebenarnya harusnya pakai software, tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Soalnya kita bayangan aja ya. Kira-kira ada sejumlah flow yang masuk ke pervaporasi, ada sejumlah flow yang keluar. Kalau digrafikin, diplotin itu ada grafiknya masing-masing. Yang masuk dan yang keluar. Cari titik perpotongan di situ. Itulah produksi optimumnya. Caranya gimana? Ya, mengatur. Kalau misalkan metodenya IOR, ya atur tekanan injeksinya. Itu ya. Ini kalau kita bahas ini nanti agak memusingkan, ini harus pakai software. Jadi intinya di generalnya kira-kira itu ya. Antara inflow dan outflow itu kita cari titik irisannya yang orang sebut sebagai nodal analisis sehingga produksinya menjadi optimum. Ini software semua. Berikutnya bahasan kita sebenarnya biasanya juga gitu ya. Di sesi yang kedua adalah optimalisasi menggunakan software. Ini bagian-bagian lagi, ini mengingatkan lagi, ini tubing, ini casing. Ya. Kalau ada fasilitas gas lift itu seperti ini. Gas lift masuknya melalui cangkang ya, ini gas ini. Kelihatan kan? Melalui cangkang. Gimana dia masuk ke dalam? Ada valve-valve ya. Nanti masuk. Ya. Si gasnya ini masuk ke dalam cuping untuk mengencerkan minyak yang di dalam cuping. Kok banyak Pak? Iya banyak. Ya di atas diencerin, di tengah diencerin, di bawah diencerin oleh gas. Jadi bukan hanya satu gitu ya. Lubang masuknya gas kalau dia bicara metode gas lift ya. Ini lagi-lagi kita ulang ya. Cubing, packer tadi kita udah jelaskan. Ini lubang pervaporasi sehingga minyak bisa masuk ya.
Lubang bisa dari bawah, bisa juga dari samping ya. Ini contohnya kurang bagus nih, harusnya ada lubang-lubang dari samping juga. Ini di sisi casing luar ada semen ya. Iya, kalau nggak ada semen nggak kuat ya. Gitu ya. Ini gambar yang satu ya, yang lain saling melengkapi ya. Yang di sini lubang perforasinya tidak banyak gitu ya, nggak kelihatan di samping, tapi semennya dia kasih keterangan di bagian luar ada semen untuk memperkuat si casing ini. Nah, ini ada baru lagi di sebelah kanannya. Jadi selain pompa angguk, ya, pompa angguk mah untuk kedalaman sumur yang dangkal. Kalau sumurnya itu dalam banget udah nggak bisa pakai pompa angguk ya. Namanya ESP ya, Electric Submersible Pump. Jadi pompanya kayak pompa sibel kita yang sekarang kan udah musim sibel. Pompa sentrifugalnya nggak di permukaan, tapi dicelup di bawah, didorong dari bawah. Kayak pompa-pompa air kita persis gitu. Sekarang kan pompa air nggak musim, ditaruh di permukaan, berisik kan. Rata-rata sekarang pompanya dipendam di bawah, jadi didorong dari bawah. Gitu ya. Jadi tadi saya lengkapi yang pompa angguk itu untuk kedalaman yang dangkal, tapi untuk kedalaman yang sangat dalam di bawah sana gitu minyaknya nggak bisa pakai pompa angguk, kurang tenaga, didorong ya pakai eh, pompa submersible ya. Ya, jadi minyaknya didorong pakai pompa ke atas. Pakai apa ya? Pakai listrik lah. Ini apa gambar hijau? Pakai tali. Sok aja kalian lihat pompa submersible yang di rumah. Di rumah saya ada talinya, ada listriknya masuk ke bawah. Gitu ya. Talinya buat apa? Buat ngangkat. Kalau ke permukaan. Listriknya ya buat listrik buat muter pompa motor di bawah ya. Halo, jelas nggak ini? Jelas, Pak. Kenapa ini ada motornya banyak nih yang bawah nih? Kan lihat nih nggak? Ini ada garis, ini bukan berarti pendek ya, ini kan terbatas nih. Kalau ini tuh artinya panjang tapi dibatasi, maka dibikin kayak gini logonya. Nah, tapi kalau kita lihat nih, pompanya tuh multi stage kalau ini. Jadi multi stage karena mungkin saking tingginya ya, nggak mampu satu stage dorongannya. Jadi ini multi stage, beberapa pompa, multi stage pump gitu ya. Jadi didorongnya oleh beberapa motor gitu, sehingga tenaganya gede dan bisa mendorong permukaan. Jadi ada yang istilahnya yang multi stage yang seperti ini. Wah, berikutnya udah nodal semua ini. Ya, udah pakai software semua. Sayangnya kita nggak bisa pakai software, tapi nggak apa-apa, kalian nanti di pabrik juga akan mendapatkannya ya. Kalau kalian kerja di minyak dan gas. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kalian boleh minta materinya ya. Satu lagi sebentar saya. Oke, setelah di permukaan ya. Setelah di wellhead ya. Nah, ini flowline setelah di wellhead dan flowline dari sumur masing-masing seperti ini kira-kira gambarannya. Ini production wellhead ada beberapa dan mungkin banyak sumur ya. Nah, nanti disatuin dalam satu header. Ya, satu header tuh berarti kumpulan flowline dari satu sumur gitu ya. Jadi satu sumur, satu wellhead, satu Christmas tree, satu sumur. Tapi digabung ya melalui flowline menuju header yang sama, disatukan sampai header. Kemudian dari header menuju ke production line. Ya. Dikirim kemana? Ya kalau tekanannya tinggi, biasanya pertama high pressure separator. Ya. Apa yang dipisahkan di high pressure separator? Gasnya ya. Gasnya dikemanakan? Ya dikompresi. Kalau banyak dijual. Tapi kalau sedikit nggak ekonomis, gasnya di apa? Di flare ya. Makanya kalian kalau ke Indramayu ada api abadi itu. Nyala terus, kok nggak sayang? Itu kalau diproduksi nggak ekonomis. Akhirnya di flare, dibakar. Ya.
Yang banyak produksinya bisa dijual sebagai gas pipeline. Nah, kalau nggak ekonomis dijual, terlalu sedikit di flare. Ya. Kok sayang Pak dibakar? Di venting aja tanpa dibakar. Nanti yang bakar masyarakat. Kalian venting gas di satu titik. Masyarakat nggak tahu kan? Di situ ada gas nggak apa, nyalain api. Malah kebakar lebih bahaya. Gitu. Terus minyaknya kemana? Minyak sama air masuk ya ke tahap berikutnya. Low pressure separator. Nah, ini bentuknya biasanya tripes ya. Oh, ini juga tripes, sorry. Jadi gasnya ke atas, minyaknya ke tengah ya. Airnya ke bawah nih, yang warna biru ini air. Masih belum sempurna ya. Separator yang kedua dipisahin lagi, gasnya dipisahin lagi ya. Kemudian minyaknya ke kanan, airnya ke kiri. Minyaknya semakin murni ya. Pak, ini yang kedua kok ada venting. Nah, kalau jumlahnya tertentu ya memenuhi syarat, sudah kecil sekali, sudah tidak berbahaya, baru boleh di venting. Ya. Jadi sebenarnya venting boleh, tapi jangan gede-gede. Kalau besar gasnya di venting bahaya ya. Gitu. Nanti ada masyarakat gitu nyalain korek api atau petasan gitu ya bisa terbakar. Oke. Jadi dua tahap ya, minyaknya mulai murni nih. Kemudian ada gasput untuk buang sisa gas terakhir ya. Nah, kemudian minyak setelah tidak mengandung gas ya, air juga sudah dipisahkan, masuk ke oil storage ya. Syaratnya berapa kandungan BSW-nya? BSW-nya basic sediment and water-nya maksimum 0,05% ya. Jadi 9 berapa tuh? 99,5% harus minyak. Air sudah harus terpisah di separator. Gitu ya. Minyak siap dijual. Oke ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita siap-siap ya. Nanti saya buat soal take home testnya. Nanti dikerjakan berkelompok, tapi dikumpulinya masing-masing ya. Dikumpulinya masing-masing ke siapa? Ke asisten ya. Pak, boleh tulis tangan atau apa namanya? Boleh tulis tangan atau harus diketik. Nanti masih saya pikirkan ya. Kalau diketik nanti kalian nyontek aja dari apa namanya yang ngerjain di satu kelompok itu ya. Nanti saya pikirkan. Dikumpulkannya enaknya pada saat UTS atau setelah UTS. Wah, Pak. Setelah UTS, Pak. Wah, Najril kamu mengkomporin yang tidak bagus setelah UTS. Tapi jangan lama-lama ya. Berapa hari setelah UTS nanti keburu ini loh. Keburu input nilai. Nanti malah nggak masuk. Berapa hari setelah UTS-nya? 3 hari setelah UTS cukup? Cukup kayaknya, Pak. Cukup ya 3 hari. Kalau seminggu tuh takutnya udah harus masuk nilainya. Kan kita harus nginput nilai gitu-gitu kan ya. Repot nanti sayanya kalau seminggu. Dikejar-kejar sama uh, Pak Kaprodi gitu. Mana nilai, mana nilai. Nilai gimana orang ini apa namanya belum masuk hasil ujiannya gitu ntarnya ya. Hmm. Gitu ya teman-teman, kita sepakati nanti UTS-nya take home test 3 soal aja gitu ya. Nanti kalian boleh bekerjanya di rumah berkelompok ya, jangan sendiri gitu ya. Nanti bete kalau ngerjain sendiri. Tapi nanti dikumpulinya tetap masing-masing ya. Sesuai nama dikumpulin ke asisten 3 hari setelah UTS. Tapi soalnya akan secepatnya saya kirim minggu ini ya. Ingetin ya, asisten, kalau nggak besok, Minggu kali ya, saya akan kirim. Ingetin ya, hari Minggu ya, asisten ya. Bukan berarti kalian harus ngerjain. Saya akan kirim aja hari Minggu tuh. Kalian silakan fokus dulu ke yang lain-lain. Ini mah belakang aja. Kalian kerjakan TET setelah UTS kalian berakhir. Baru berkelompok silakan kerjaan UTS saya. Gimana kalau begitu?
Setuju, Pak. Setuju ya? Kalian fokus dulu ke pelajaran lain biar nilainya bagus. Setelah TET UTS berakhir, mudah-mudahan nggak ada yang di R, yang lainnya gitu ya. Kalau di R kalian terpingkel-pingkel lagi, udah nggak di R, ada tugas UAS UTS dari saya gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang di R sehingga setelah TET UTS berakhir kalian coba berkelompok kerjakan tugas saya, ya, kirim masing-masing setelah 3 hari ke asistennya. 3 harinya kapan Pak? Hari ketiga sampai jam 12 malam silakan. Nah, hari keempat saya akan koreksi, ya. Hari 5 saya akan kirim ke Kaprodi gitu ya. Oke, kalian sudah pada punya tabungan pertanyaan? Pertanyaan yang kalian kirimkan kemarin dibahas nggak sih Nazril yang tugas menghitung original oil in place OIP itu dipresentasiin nggak? Belum, Pak. Nah, kalau dipresentasiin itu tadinya itu peluang ya buat kalian menambah nilai keaktifan itu karena pertanyaan ke dosen tamu juga akan menjadi nilai ya. Oke, jadi kalau itu belum ya, kalian masih bisa ya mengambil mata kuliah perhitungan OIP itu yang mempresentasikan, silakan sama dosen tamu, terus kalian diskusi bertanyaan biar ada pertanyaan dinilai gitu ya. Tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa adanya, terserah ya. Gitu ya. Nanti asisten melaporkan ke saya ya kalau ada mau pertemuan dosen muda untuk membahas tugas TOIP yang kemarin sudah saya bilang silakan dipresentasikan oleh salah satu dosen tamu atau dosen muda ya kemudian yang aktif bertanya dicatat. Tapi asistennya tidak melaporkan ke saya. Loh asisten kemana sih? Asisten? Tuh kan asistennya pada nggak jawab. Kemana? Nazril, nyampe nggak informasi itu Nazril? Eh, kalau ini sih baru nyampe tadi sore sih, Pak. Tuh, ya udah ya. Sebenarnya saya memberikan kesempatan kalian karena kan sepertinya kalian keaktifan kalian masih belum maksimal ini. Ya, ada yang baru 2, ada yang baru 3 gitu ya. Rasanya ada yang masih 0 juga, ada yang baru 1. Nah, maksudnya kalau ada dosen tamu, dosen muda gitu ya, Nasril misalkan mempresentasikan stoik kemarin perhitungannya, kemudian yang lain bertanya dicatat kan menjadi keaktifan gitu ya. Oke, jadi silakan kalau ada satu pertemuan untuk memperbaiki nilai keaktifan setelah UTS saja gitu ya. Sehari setelah UTS, harinya bebas atau online gitu ya. Nanti asisten mencatat siapa yang aktif gitu ya. Itu keaktifan terakhir yang bisa diinput sebelum nanti saya gabung dengan nilai gitu ya. Oke ya, mau diadain nggak Nazril? Tergantung sama asistennya, Pak. Oh, ya nanti koordinasi aja sama asisten ya. Siapa yang mau jadi dosen mudanya. Ini asisten mana sih? Eh, ini kelas apa sih, Nazril? A, B, C, D. 3A asistennya siapa? Coba mau saya tanya kemana sih? Tuh, nggak ada. 3B, nggak ada. 3C, asisten. Hadir, Pak. Cuma 3C asisten yang hadir. Bayangkan. Iya, Ah, Pak. 3D, Pak. 3D hadir. Iya, Pak. 3A, saya ulangi. Asisten mana? Nggak ada. Nazril, kamu kelas apa? Hadir, Pak. 3A, Pak. 3A, asistennya siapa? Hadir, Itu Pak. Hadir setelah 5 kali dipanggil. Adinda Azma kemana aja kamu? Ada, Pak. 3B. Hadir, Pak. Tuh hadir. 3B siapa? Ini 3A, 3B ini lemes banget nih. 3B siapa? Saya masih Nabila, Pak. Masih tanam. Waktu itu dengar nggak saya nulis di grup untuk mempresentasikan nama dosen muda yang tugas OIP. Masita.
Iya, Pak. Terus kenapa nggak disampaikan? Halo? Oh, nggak bilang. 3A, tapi siapa tadi? 3 Mas Ita nggak bisa jawab deh. 3A, siapa asisnya tadi? Saya, Pak. Kenapa nggak nyampein Adinda Asma? Kan waktu itu saya lagi di Mekah, Madinah, makanya tugas STOIP itu silakan dipresentasikan sama dosen muda kan. Kenapa nggak disampaikan dan nggak dilaksanakan? Tadinya tuh mau didiskusin bersama PJ-nya mau tanggal berapa. Cuman nggak ini sih Pak, nggak ada obrolan lagi. Oh, kenapa nggak ada obrolan lagi? Oke, 3C. Hadir, Pak. Kenapa nggak menanggapi tugas saya, Sebenarnya Raihan? untuk kelas 3C sendiri saya sudah sampaikan, Pak. Tapi setelah saya minta untuk ada kandidat untuk dosen muda, tidak ada yang mau, Pak, itu, Pak. Oh, nggak ada yang mau? Ya, untuk kelas 3C sendiri tuh. Nggak ada yang mau? Kan ada 3A yang mau, Nasril. Nggak apa-apa, dari kelas manapun nggak masalah. Oke, kemudian 3D, saya pengen lihat alasannya. Iya, Pak. 3D, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa nggak disampaikan? Sama Pak seperti 3C, Pak. Sudah disampaikan ke anak-anak kelas, cuman tidak ada yang mau jadi dosen mudanya, Pak. Nasril, kamu nggak mau jadi dosen muda? Nggak, Pak. Hah? Nggak, Pak. Itu mau saja kalau saya mah, Pak. Tuh, mau-mau saja. Nasril mau kok gitu ya. Ya udah, tapi itu pilihan kalian ya. Maksud saya mau menolong kalian yang nilai keaktifannya kecil-kecil itu, kalau kalian mau meningkatkan nilai dari keaktifan, karena keaktifan kan 30-40% kemarin. Kalau nggak ngomong kemarin nilainya berapa? Nazril ingat nggak, asisten? 0 kan? Iya, Pak. No, Pak. 0, sayang banget gitu loh. Tapi kalau ada sesi ini yang dosen mudanya nilainya 100 gitu, yang bertanya dapat poin. 7 kali pertanyaan 100 nilainya. Kalian nggak mau, ya sudah. Nggak usah, nggak apa-apa. Oke, jadi nanti kita anggap nggak ada aja ya pertemuan dosen muda ya. Jadi nanti tinggal tugas UAS saja. Nanti malam ini kalau bisa asisten mengirim ke saya ya nilai-nilai selain nanti tugas UAS yang dikirimkan apa tugas harian, kemudian keaktifan ya, kehadiran ya. Oke ya, akumulasinya asisten kirim ke saya kalau bisa malam ini ya. Oke, saya cukupkan pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.